Generasi muda kita tuh boleh pinter, boleh modern, tapi jangan meninggalkan kearifan lokal. Oke, tadi kita udah melihat prosesnya, Pak ya, dari awal sampai akhir seperti itu. Abang kalau misalkan buka bengkel ini dari sejak kapan ya, Pak? Kalau buka bengkelnya 2005, 2005. kalau ngerjakannya dari tahun 95. 95. Oke, Pak. Tapi pindah di sini 2013. 2020 di sini. Sebelumnya di sana depan galeri. Oke, Pak, bisa ceritain nggak, Pak? Di dalam galeri kan ada syaratnya itu kan sesuai dengan hari ya. Dan ada nama-nama seperti waruga, tapak. Ada berapa jenis sih untuk kayak misalkan jenis-jenis itu kayak waruga, tapak? Nama pamor. Nama pamornya Ada 10. ada 10. Ada apa saja? Bisa jelaskan? Mulai dari yang lahir hari Senin, itu Sekar Kadaton. Yang hari Senin, terus Selasa itu Waruga Sungsang, Waruga Sungsang, Rebo Hanjuang, kemudian Kemis Naga Bandang, Jumat itu Tirta Sadana, kemudian hari Sabtu Tapak Nanggala, Minggu Mega Sirna. Itu ada arti tersendiri nggak, Pak? Bisa Ada, ya semuanya punya arti sendiri. Nama-nama kujangnya itu ada apa saja? Jenis bukan nama. Jenis Jenis ada 7 ya. Kalau menurut Pantun Bogor itu Babat Pajajaran itu ada 6 jenis. Tapi tahun 2013 setelah Abah dipanggil menjadi narasumber untuk kujang yang akan dihakikan di kekayaan intelektual Jawa Barat, akan dijadikan sebagai ikon Jawa Barat. Saya ambil sumbernya dari Pantun Bogor, ada 6 jenis: siung, kuntul, jago, naga, badak, bangkong, 6 jenis. Tetapi ada usulan, ada kujang wayang yang harus masuk. Nah, itu juga rada ramai sedikit, ada yang pro kontra. Tapi akhirnya ketok palu jadi 7 jenis. Ikon Jawa Barat itu. Oke, Pak, untuk misalkan konsumen ingin memesan itu pertama itu bisa jelaskan tidak? Ya datang aja ke galeri bisa, ke nomor ya si ibu bisa. Nomor di galeri kan ada tuh 8787 423 1974. Atau bisa datang langsung ke tempat ini, Pak? Bisa datang ke sini gampang ya. Dengan kata gampang. Ya, bisa jelaskan tidak, Pak, harapan Bapak buat kujang? Berawal dari ini aja. Generasi muda kita tuh boleh pinter, boleh modern, tapi jangan meninggalkan kearifan lokal. Kujang salah satu kearifan lokal, peninggalan leluhur bangsa, khususnya Karukun Sunda. Kan itu juga unsur budayanya ada di situ. Nah, sebaiknya ke depan kujang ini juga bukan hanya milik bangsa Sunda, orang Sunda bukan, tapi sudah harus menjadi milik bangsa Indonesia. Sekarang udah mulai pemesan kujang ini bukan saja dari orang Sunda aja, orang Jawa banyak, orang Sulawesi, orang Madura, Sumatera, sampai ke luar negeri. Orang bule senang dia. Dan yang dulu pernah datang ke galeri itu orang Spanyol pernah. Kalau kesini belum. Spanyol, kemudian Kazakhstan, kemudian Belanda, Jerman, dulu pada kesana datang. Bisa ceritain nggak, Pak, sejarah kujang itu seperti apa sih? Sejarah kujang ya. Kujang ini banyak tokoh-tokoh Sunda ya, tokoh-tokoh Sunda, senior Sunda berpendapat. Yang pertama, kujang katanya berasal dari kata kukuh kana jangji. Silakan. Kujang berasal dari kalimat kuujang. Kujang berasal dari kalimat kudihiang. Kujang berasal dari kalimat kujawahiang.
silahkan. Abah mah tidak menolak pendapat itu, juga tidak mengadopsi itu. Abah hanya mengambil atau bersumber kepada sejarah bahwasanya tahun 766 sampai 781 itu ada seorang raja Sunda, Rakean Medang namanya, bergelar Prabu Hulu Kujang. Itu kan berarti Kujang ini pada abad itu kan sudah dikenal dan sudah biasa digunakan. Mungkin sebelum abad itu. Saya hanya berpendapat seperti itu. Kujang ini sudah dipakai oleh leluhur Sunda sejak mungkin jauh dari abad ke-8. Bisa ceritakan ya Pak, kujang itu dulunya itu digunakan untuk apa ya? Kujang ini apa namanya, pisau, semacam pisau yang tidak sembarang orang gunakan pada zaman dahulu. Kujang hanya boleh dipakai, dipegang sebagai ageman oleh para pejabat kerajaan. Tetapi ada juga kujang yang biasa dipakai untuk di pertanian, ada. Cuma bentuknya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Itu biasa untuk. Jadi dulu itu kujang itu ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai pusaka. Kalau kujang itu dijadikan pusaka, maka pertama matanya harus ditutup oleh logam mulia, bisa emas, bisa perak. Dibuat sedemikian rupa sebagus mungkin, tapi nggak mungkin bagus. Pada zaman dulu alat-alatnya nggak ada. Nggak seperti sekarang bisa ada gurinda, ada apa, ada kikir, bisa bagus. Kalau dulu nggak ada. Tapi sebagus-bagus zaman dulu ya kayak begitu aja. Kita bisa bayangkan. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kujang sebagai pakarang. Nah, kalau kujang sebagai pakarang, maka matanya tidak ditutup. Bilahnya dibalur oleh bisa ular, bisa apa saja, ya, racun dilabur racun. Dengan harapan, nah itu kujang pakarang itu sebagai alat bela diri aja. Jadi kalau kebetulan terdesak ya bisa digunakan untuk menoreh, ya, atau untuk dilempar. Makanya dikasih racun. Kenapa dikasih racun? Supaya orang tergores saja sudah fatal. Nah itu fungsi yang biasanya itu kujang pakarang itu sebagai kujang pasangan. Dia sudah punya pusaka, dia bikin satu lagi atau pesan satu lagi. Kemudian yang ketiga fungsinya sebagai pangarak. Pangarak itu batangnya panjang semacam tombak untuk mengarak upacara adat, upacara keagamaan, upacara kenegaraan. Gitu, di bawahnya dipanggul gini. Gitu. Fungsi yang keempat sebagai pemangkas. Pemangkas itu untuk menyacar alat semak belukar yang akan dijadikan ladang. Kalau misalkan ada yang sudah punya kujang gitu, bisa kasih tips nggak cara merawat kujang ini? Oh, gampang aja itu, kita nggak seperti, kita berusaha untuk tidak dibawa ke hal-hal yang mistis, nggak seperti saudara-saudara kita dari yang lain ya, itu ada nyucinya harus pakai bunga setaman, pakai jeruk, pakai kembang, nggak juga lah, kita nggak seperti itu, kita nggak boleh. Kita udah aja, ada sekarang berkarat, udah aja ambil sabun deterjen, gosok aja pakai sikat gitu supaya bersih. Nah kalau juga masih ada yang karat juga, ambil jeruk nipis bisa digosok, kan asam. Kalau nggak pakai jeruk nipis, ambil air aki sir, celupkan saja, tunggu 5 menit bersih itu, cuci lagi pakai air itu bersih. Nah setelah itu keringkan, dijemur atau pakai supaya cepat kering, baru kasih minyak lagi. Bisa minyak oli, bisa supaya nggak karat. Kenapa mbak? Atau minyak itu kletik bisa supaya nggak karat. Loh kenapa minyak kletik? Ya supaya nggak karat. Tapi
Kalau pakai oli kan nggak enak kesannya. Iya, nggak berkarat, udah aja ambil aja minyak wangi, ya kan? Nah, sudah tidak berkarat, wangi pula. Kan gitu merenannya. Semua pusaka-pusaka itu pakai minyak wangi supaya nggak berkarat dan ada harumnya. Nah, di kita biasa begitu, pakai minyak gaharu. Oke, bagi kalian yang ingin memesan, di pemesan itu juga terdapat persyaratannya ya, tidak sembarangan. Yang bisa dijelaskan Pak untuk persyaratannya itu? Ya, kalau kujang itu untuk pusaka ageman, ya ini memang ini merupakan tetekon. Tetekon itu aturan adat yang disampaikan dari guru budaya Abah, Ki Anis Jati Sunda almarhum. Kalau mau bikin kujang ageman, mang pertama itu kita minta data-data nama lengkapnya siapa. Kemudian nama ayahnya siapa, hari lahirnya hari apa, Pakasaban itu profesinya apa. Nah, dari situ nanti saya yang menentukan kujang, jenisnya, pamornya gitu, bukan si pemesan. Di sini itu dari TNI, mulai TNI itu dari Tamtama sampai bintang 4, saya yang menentukan jenis kujangnya, bukan keinginan dia. Saya yang menentukan, mau syukur nggak udah gitu, gitu ya. Nah, itu memang itu tetekon namanya. Nah, kalau jenis kujang kayak di sini dibuatnya, pertama di sini dibuat bahannya ada baja, ada paduan, ada kuningan. Tapi umumnya kalau untuk pusaka kuningan tidak. Kemudian ininya warangkanya terbuat dari bahan sonokeling. Dan bentuknya tidak ada seperti pegangannya atau gagangnya, nggak ada bentuk macan-macanan, nggak ada. Karena memang di sini saya pegang pakem. Disebutkan dalam babat itu landean atau ganja kujang, itu pegangan. Wangun ceker kidang, jadi berupa kaki rusa. Tidak ada keterangan wangun macan, nggak ada. Tama kreasi saja, seni orang-orang dari Bandung biasa bikin kayak begitu. Silahkan aja, tama bagus. Tapi kita masih tetap pakai bentuk ceker kidang seperti Anda lihat. Iya. Itu mungkin persyaratannya, jadi tidak sembarangan orang ya. Jika kalian ingin memesan, sekali lagi kalian bisa menghubungi nomor yang di bawah ini ya, atau bisa datang ke tempat di Bendungan Katulampa. Oke, terima kasih Pak ya. Bagi kalian jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video dari kami yang berupa UMKM dan pabrik yang berada di Bogor Raya khususnya seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, and komen. Terima kasih. Bogor Kreatif, ajang kreasi dan berkarya, berdaya cipta Bogor